Ya. Pada waktu imam membacakan surat, sikap kita apakah hanya mendengarkan saja itu cukup ya? Apabila orang itu saja mau ikut menghafal gitu, dia hanya di dalam hati itu mengikuti, itu apakah diperkenankan atau itu baik? Ya. Memang sunnahnya ketika imam membaca surah Al-Fatihah, ini yang pertama ada dua konteks, ada dalam surah yang sunnah dan surah yang wajib. Ketika dalam surah Al-Fatihah, maka sunnah bagi makmum untuk memperdengar daripada bacaan imam. Ya, ini sunnah. Kenapa bacaan imam itu wajib? Ya, Al-Fatihahnya. Kenapa makmum sunnah memperdengarkan? Takut kalau ada bacaan yang salah di dalam imam, terutama dalam bacaan yang wajib surat Al-Fatihah tadi. Maka di dalam syariat disunahkan makmum memperdengarkan. Tapi seandainya makmum yang mengikuti bacaan imam tapi dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati, itu tidak ada masalah ya, selama di dalam hati. Itu yang pertama. Kemudian kalau surat ya, kalau di dalam surah, maka kita nggak begitu disunahkan juga untuk memperdengarkan bacaan imam. Kalau kita mempunyai suatu kewajiban kita sebagai makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Ya, karena dalam manzil barang siapa yang sholat dia tidak membaca dalam yaqra bi Fatihatil Kitab, ya maka nggak sah daripada sholatnya. Maka apabila dia sebagai imam muwafiq, maka wajib dia harus membaca seperti itu. Coba ada yang ditanyakan lagi? Ya. Sholat itu di depan baik-baik. Apakah yang pojok kanan atau pojok kiri lebih baik daripada belakang saf kedua? Sebenarnya pojok kanan Jadi enggak jauh tuh, tapi pojok kanan atau pojok kiri apakah lebih baik daripada saf kedua? Pojok kanan, pojok kiri ya. Mengisi kanan atau pojok kiri, mengisi saf depan. Sedangkan saf depan masih ada, apakah baik belakang apa masih baik depan? Baiknya mengisi saf. Baiknya mengisi saf untuk kesempurnaan daripada sholat tersebut. Cuma dilihat pojok kanan atau pojok kiri ada darurat apa enggak. Nah, ini tafsir aja nih, ada darurat apa enggak yang menghalangi dia untuk sampai ke pojok kanan, pojok kiri yang masih kosong. Pojok kiri atau pojok kanan, sunnah pojok kanan. Kalau memang ada dua longgar ya, mana yang diisi? Jadi atau kanan. Kalau bicara afdoliyahnya kanan, ya yang diisi. Kalau ada hadis itu nanti sampai bilang miring, jadi yang kiri misalnya yang lebih banyak, maka sunnah Allah merahmati itu orang yang pindah ke kanan untuk mengisi saf tersebut. Kecuali ya, kalau di dalam kitab Bulughul Maram orang saf kedua dia sendiri, ya, maka sunnah dia menarik. Ya, cara menarik itu bukan asal menarik begitu saja, tapi dia takbir dulu baru dia menarik. Ya, caranya begini caranya. Misalnya ini saf pertama, ya, ini orang baru datang, dia sendiri di sini. Ya, depan full, dia datang sendiri. Jadi kayaknya udah gak ada orang lagi, dia datang sendiri. Bukan langsung menarik orang begini, ya, tapi dia takbir dulu. Dia rapatkan badan dia ke orang yang ingin dia nanti tarik ke belakang. Allahu Akbar, baru dia mundur. Baru nanti orangnya yang paham mundur. Ya, itu caranya yang disunahkan. Ya, jangan ujuk-ujuk orang sholat tarik aja begitu. Ya, sunnahnya itu dia merapatkan. Ya, karena di sini, cuma di sini nih.
dia rapatkan dulu nih. Nah, orang di sini kemudian dia pegang. Nah, itu sunnah satu-satunya ada dasarnya ketika orang sholat menepuk orang. Asalnya dari situ asalnya. Asalnya dari yang kesunahan itu di situ sebenarnya. Ini bukan tepuk dulu baru takbir. Dari sunahnya itu diketin, tepuknya. Orang mundur, dia ini gak ikut mundur. Takbir dulu berarti ya. Takbir dulu untuk menemani dia di belakang. Nanti orang yang di samping dia menggeser seperti itu. Itu kesunahan. Maka ada peristiwa seperti itu akhirnya ya, orang yang pengen sholat yang dia masbuk gitu kan tepuk. Sebenarnya gak ada kesunahannya, nggak ada. Kesunahannya yang tadi doang dalam hukum syariat Islam, di dalam hukum fikih cuma satu itu doang tuh yang boleh menepuk orang sholat, itu satu doang. Yang lainnya tuh nggak ada. Ya, sebenarnya cukup merapatkan saja. Ya, jadi ketika orang kita sholat nih, jangan kita masbuk nih, tambah kita, ini nambah kan, datang tempel aja, nanti orang akan ngerti, bahwasanya dia masbuk, nggak usah pakai ditepuk lagi, nggak usah. Ya, ini pembahasannya seperti itu. Ya, insyaallah ya. Jadi posisinya tidak harus sebelah kanan atau sebelah kiri ya, pojok katakanlah. Jadi bisa katakanlah mungkin center gitu di tengah. Nah, seperti itu atau bagaimana? Ya. Bagusnya, ya, afdoliyahnya itu yang di sebelah kanan. Nah, kenapa? Kalau yang di belakang imam, ya, ini orang-orang yang siap mengganti ketika imam batal atau ada kesalahan. Ini yang di belakang imam. Makanya biasanya ada masjid-masjid ini dia menaruh sejadah dua, biasanya ada sebagian lah. Nah itu khusus memang orang-orang bagian untuk yang dia badal mengganti ketika imam batal atau imam ada suatu masalah di dalam sholat. Tapi kesunahannya ya, terserah dia mau kanan, dia memungkinkan. Dan itu digarisbawahi ya, jika memungkinkan. Sekiranya orang nggak paham, ya bagaimana sekiranya orang nggak paham? Pakai pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, ini kan ibadah pelafon ini begini hadisnya. Ada seorang sholat, ya, selesai dia sholat nih, ada orang sholat sendiri, ya, saya sholat, dia terusin masih tambah satu rakaat, ya, atau dia habis itu dia selesai salam dia sendiri. Maka Nabi mengatakan suruh mengulang sholatnya karena sholatnya nggak sah, karena dia nggak ada inian makmum kanan kirinya yang berjamaah kepada dia. Kemudian nama para ulama fikih kalau keadaan seperti itu nanti orang berpikiran, jadi udah pengen masuk ke masjid nggak ada orang gitu. Dia lihat hadis itu dan dia tidak paham bagaimana prakteknya gitu kan. Akhirnya dia nggak jadi sholat pulang. Kenapa? Ya Nabi aja suruh ngulangi sholat, ngapain saya balik lagi ke masjid untuk ngulangi sholat lagi nanti? Yang saya sholat sendiri aja di rumah, terbebas dari hukum tersebut. Padahal itu kan kita harus lihat asbabul wurud di dalam hadis-hadis itu dan bagaimana cara mengerjakannya. Maka ketika kita sendiri di belakang saf kedua, orang yang di depan ini nggak paham. Ibaratnya mereka belum mengetahui ilmu tentang seperti itu. Kalau seandainya saya tepok menjadikan suatu membatalkan sholat dia, atau dia kaget atau jadi masalah nanti, maka dia boleh sholat sendiri di belakang, kata Imam Syafi'i. Jaga ibadah itu, maka dia niat di dalam hati akan ada orang yang akan menemani dia. Nah ini pentingnya niat. Ya niat dalam hati nanti ada orang yang akan menemani dia. Walaupun sampai akhir sholat tidak ada orang yang menemani dia, maka tetap sah daripada sholatnya. Tapi ketika yang di belakang depan sudah ngerti semuanya, maka kita cukup deketin diri kita, tempel Allahu Akbar. Nah itu tepoknya dalam keadaan berdiri, jangan lagi sujud. Ya.
di ruku, repot nanti. Kita lagi sholat Allah baca Al-Fatihah surat deketin saja. Allahu Akbar, tepok, bukan tepok dulu baru Allahu Akbar. Ya, karena riwayat itu caranya itu takbir dulu baru ditepok. Ya itulah asal mula. Asal mula kalau kita sholat masbuk menepok orang, asal mula sebenarnya itu tuh. Dan sunnahnya itu bukan yang orang yang masbuk nepok itu memang nggak sunnah, gitu. Sunnahnya malah yang tadi asal mula. Cuma satu aja di dalam Islam itu, dalam ibadah yang orang boleh menepok orang sholat cuma itu doang. Ya, jadi bukan berarti batal orang yang ditepok ketika masbuk itu kita pengen ngikutin imam ibadah enggak, gitu. Cuman asal mulanya, cuman nggak disunahkan. Sunahnya dirapatkan suara kita agak bisa kan Allahu Akbar, pasti yang belakang kita paham, dia mengikuti kita dalam sholat. Nah, yang kita lakukan seperti itu. Ya. Cara ini afdolnya kalau mau masuk datang di sop kedua nih nggak ada orang, ini harusnya yang menutupi di tengah dulu di belakang imam, atau dia mau mulai dari kanan atau kiri. Ya, itu ada istilah di antara para ulama. Ya, ada yang mengatakan dari kanan, ada yang mengatakan ya umumnya di belakang imam. Ya, kenapa? Supaya kalau depan kosong langsung dia maju. Sebenarnya yang merapat itu yang sebelah kanan merapat. Tapi istilah di antara para ulama itu mengenai mana yang menjadi isi bila kosong seperti itu. Maka kalau lihat dari hadis tadi, maka yang diisi dari sebelah kanan. Ini dia di hadis tadi ya. Karena kalau mungkin ketika dia sok kedua begitu, yang di belakang imam yang dia colek kan gitu. Kalau dilihat dari hadis tadi, yang di belakang itu, yang sebelah kanan dimulai sok kedua, sehingga dia lurus seperti itu. Itu kalau dilihat dari konteks hadis itu. Tapi kita kalau menafikan juga ulama karena ya pas di belakang ini nggak ada masalah juga. Ada yang bukan hukum karena yang wajib. Terkadang kalau di sebelah kanan sendiri, terus orang menutupi di belakang. Kadang-kadang begitu ada tuh. Ya, perhatikan gitu ya. Ada dia yang menutupi dari awalnya di sebelah kanan. Terus orang yang datang itu langsung ke tengah. Jadi tidak menyambung dengan yang dari sebelah kanan tadi. Jadi dia jadi sama sendirian aja di pojokan itu. Yang aja nggak paham, belajar yang nyambung aja, kan gitu sebenarnya. Nah, jadi banyak karena nggak umum, gitu kan nggak umum, nggak melihat afdoliyahnya, akhirnya dia menyambungnya di sini yang di belakang pojok ditinggalin sama dia. Padahal kesunahannya dia merapat ke sebelah kanan, kan begitu. Ini kalau dilihat dari konteks tentang orang ya, yang sholat sendiri di belakang tadi. Kalau jadi hati sudah sebelah kanan kita menarik orang tadi kan. Nah itu kondisinya dalam konteks tersebut. Jadi Ustaz, kalau waktunya guru, waktu ayat akhir baca terakhir guru kita nggak guru ngekok kita sendiri gimana? Ya, bagaimana kalau kita nggak keburu, ya, kita nggak keburu ngekok ini, ya, bagaimana nggak keburu? Ya sebenarnya ya, bisa keburu-keburu aja. Ya, kita hanya mengejar satu rakaat tadi kan. Seperti itu, ya, ketinggalan tadi kita mengejar. Ya. Maka di dalam konteks hadis itu kan dalam kesunahannya dalam posisinya berdiri. Ya, ingat, ya kesunahannya di dalam posisinya berdiri dalam baca surat Al-Fatihah atau di dalam baca surat biasa, yang kesunahannya. Maka kesunahan kita. Tapi kalau dalam keadaan sudah mulai ruku, bagaimana imam sudah mau ruku, bagaimana kesunahan kita? Ya udah langsung aja kita. Tapi keyakinan di belakang tadi bahwasannya ada ya orang yang akan menemani kita untuk berjamaah. Ada keyakinan itu di dalam hati kita. Itu pendapat Imam Syafi'i. Karena untuk memecah solusi bagaimana keadaan orang yang bukan diri, kalau dia nggak ada seperti itu,
batal sholatnya ya. Itu mengulang. Nah, maka Imam Syafi'i mengatakan seperti tadi. Ya, kita niatnya orang yang akan mengembali kita. Seperti itu. Tersah sholatnya. Ya, insyaallah cukup ya. Kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana